guys, welcome back to my YouTube channel Rizka Mahadewi. Of course, this is me Rizka Mahadewi. Jadi hari ini kembali lagi bersama vlog kita. Hari ini adalah vlog tersantuy karena ya itu dia, aku nggak pakai kemeja. Itu artinya aku lagi mager dan rambutnya juga diginin aja karena lagi malas banget. Sebenarnya hari ini tuh minggu tenang, tapi yang namanya vlog harus tetap berjalan bukan? Jadi hari ini aku tetap bikin vlog walaupun ini minggu tenang. Nah, sebenarnya bingung mau bahas apa lagi, jujur udah pusing banget. Mau nyari topik, bukan nyari topik sih, maksudnya mau bahas apa tuh udah bingung gitu kan, karena vlognya udah banyak. Aku nyantai aja ya guys, karena ini kan bukan vlog yang formal atau gimana-gimana. Nah, oke, aku kurang munduran, jadi aku mundur. Udah bingung, tuh ayam berarti dong. Udah bingung mau bahas apa lagi, mau wawancara juga bingung mau wawancara siapa, apalagi sekarang lagi PSBB. Nggak segampang dulu kan, maksudnya kalau dulu gampang lah, kalau sekarang udah PSBB udah susah. Hari ini aku di rumah karena di kos, bukan di kos, di BTN dekat-dekat kos itu tuh lagi di lockdown gitu. Jadi aku takut sih sebenarnya, kosku juga di lockdown, makanya aku cepet-cepet melarikan diri ke kampung. Mohon maaf ya guys, ayamnya emang susah disuruh diem. Nah, jadi hari ini back to topic, aku bakal bahas 5 negara dengan sistem pendidikan yang paling bagus lah di dunia gitu. Ini sumbernya dari internet, itu dari icaneducation.com. Jadi tadi aku udah cari-cari materi buat vlog hari ini. Rencananya aku screenshot, aku pakai bacaan HP-nya yang satu lagi kan, karena aku males, tapi HP-nya yang satu lagi lowbat, jadi terpaksa aku tulis di kertas kayak gini. Karena jujur otakku tuh lagi lola, jadi kalau ngapalin apa-apa tuh nggak masuk gitu. Ini ya guys ya, apa namanya, materi aku ini sebenarnya cuman aku doang yang bisa baca karena tulisannya jelek banget ya, tulisanku emang jelek dan emang ya kan ini nggak dikumpul, cuman aku yang baca, jadi nggak apa-apa dong tulisannya ada agak amburadul. Ini sebenarnya kita ngomong apa sih sampai 3 menitan ya, itu udah jalan 3 menit, tapi karena tadi aku benerin rambut, nggak benerin rambut kayak gini-giniin rambut gitu, itu yang lama kali ya. Ya udah, untuk mempercepat waktu dan menghindari perbacotan ini, langsung saja aku bakal share ke kalian 5 negaranya yang punya sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama itu ada Finlandia. Finlandia, kenapa dia dibilang sistem pendidikannya itu yang terbaik? Karena dia itu pertama di sana itu nggak pakai seragam. Kalau di Indonesia kan pakai seragam, misalkan kalau yang SD Senin sampai Kamis gitu, misalkan merah putih, habis itu Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Nah kalau Finlandia itu nggak kayak gitu, dia itu bebas mau pakai apa aja, yang jelas mungkin masih sopan gitu kali ya, nggak tahu juga sih aku sebenarnya. Habis itu di sana nggak ada ujian nasional kayak di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia pun sekarang kan ujian nasionalnya udah nggak diadain lagi kan, jadi udah lebih baik lah. Setelah itu mohon maaf ya, ini kalau di kacamataku ada bayangan putih-putih, itu karena ini lighting, karena kalau nggak pakai lighting itu gelap banget. Selain tidak memakai seragam yang formal, tidak ada UN, di sana juga biaya pendidikannya gratis, jadi nggak bayar SPP kayak di Indonesia. Itu sebabnya mungkin pendidikan itu bisa dijamah oleh semua kalangan di sana. Kalau kayak di Indonesia kan hanya kalangan yang menengah ke atas yang bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Habis itu kalau gurunya di sana juga dipilih hanya orang-orang yang terbaik dipilih jadi guru. Jadi gurunya nggak sembarangan, karena kalau gurunya sembarangan otomatis siswa-siswinya akan jadi sembarangan juga. Bukan sembarangan dalam artian tidak seberkualitas negara lain. Lanjut, oh ya, jadi selain gurunya berkualitas, kuncinya di sana itu juga ini apa sih, karena nggak bisa baca tulisanku sendiri, kecintaan membaca sejak dini. Jadi dari kecil tuh udah diajarin baca karena buku merupakan, mohon maaf ya,
merupakan jendela dunia. Jadi dengan kita membaca itu menambah wawasan, memperkaya ilmu yang kita miliki. Itu penting banget sebenarnya. Cuman di Indonesia sendiri budaya membaca itu masih belum maksimal ya. Jadi lebih suka scroll sosmed, TikTok. Jadi membaca itu nggak orang-orang nggak terlalu suka baca. Mungkin kalau komik iya, tapi kalau buku kayak gitu nggak terlalu, menurutku, berdasarkan pengalaman pribadiku juga. Lanjut, dari mana kita? Yang kedua itu ada negeri tirai bambu, Cina. Sebenarnya rada males sih bahas Cina karena gitu deh. Jadi di Cina, khususnya di daerah Shanghai dan Hong Kong, itu mendapatkan peringkat tinggi dalam PISA. PISA itu program for International Student Assessment. Jadi dia dapat peringkat yang tinggi gitu, khususnya di Shanghai sama di Hong Kong. Ya sering bisa kita kayak dengar pepatah, udah jelas sampai ke negeri Cina, berarti emang bagus lah gitu. Ya, aku tidak ingin berlama-lama dengan Cina. Kita lanjutkan lagi ke Kanada. Jadi Kanada itu salah satu daerah di Amerika. Jadi kalau di Kanada itu dia kayak otonomi daerah. Jadi daerah yang bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat di daerah tersebut, bukan negaranya. Jadi tiap-tiap daerah itu yang bertanggung jawab. Selain itu juga kalau di Kanada biaya hidupnya dan biaya pendidikannya itu bisa dibilang lebih rendah daripada negara kayak di Eropa sama negara-negara di Amerika Utara lainnya. Jadi dia lebih rendah biaya hidup sama biaya pendidikannya. Setelah itu dia juga dapat peringkat yang tinggi dalam Global Peace Index sama Human Development Index PBB. Jadi peringkatnya tinggi, keren ya. Lanjut lagi kita ke negara favoritku, apalagi kalau bukan Korea Selatan karena ada oppa. Jadi buat kalian yang suka sama boy band atau girl band kayak gitu, misalkan EXO, BTS, Twice, apalagi ya Blackpink yang kayak gitu, pasti udah tidak asing lagi dengan negara satu ini, Korea Selatan. Jadi selain terkenal dengan K-popnya, dengan boyband dan girl bandnya, pendidikan di sana juga terkenal karena di sana pendidikannya berkualitas. Poin utamanya sih sebenarnya mereka lebih ke perkembangan teknologi di sana tuh dikembangkan dengan sangat pesat, dan mereka juga menyediakan pendidikan internet gratis untuk siswa-siswinya dari dari dasar, menengah sampai atas itu gratis dengan internet dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ada istilahnya loading, apa tuh loading. Kalau di Indonesia kan gitu ya, maaf, wifi sebenarnya kalau aku SMA wifi-nya gratis sih, cuman ya gitu, kadang lancar kadang enggak. Kalau di Korea itu udah kecepatannya udah tinggi, jadi udah set gitu, kalau mau upload udah set, nggak nunggu lama-lama lagi. Aku suka berlama-lama membahas Korea karena jujur bagi aku sih keren banget, orangnya pintar-pintar, disiplin. Tapi kan tiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku yakin juga Korea Selatan juga punya kekurangannya sendiri yang mungkin aku belum tahu. Lanjut ke negara yang kelima atau negara terakhir, yaitu Selandia Baru. Jadi Selandia Baru ini juga masuk ke 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu peringkat ke-7 PISA tahun 2009. Dia masuk peringkat ke-7 di PISA. PISA itu yang tadi udah aku bacain, itu Program for International Student Assessment. Cepat-cepat ya bahasa Inggris dibaca cepat-cepat biar nggak kelihatan salahnya, please. Lanjut, jadi dia itu kuncinya tuh pendidikan gratis kepada anak usia 6 tahun sampai 16 tahun. Itu 16 tahun kalau di Indonesia itu sampai SMA kelas 1 mungkin. Ya intinya itu kan lebih lama lah setidaknya daripada sampai SMP nggak sih? Nggak deh kayaknya. Ya pokoknya dari usia 6 sampai 16 tahun kayak gitu. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Semoga di next vlog, aku PHP terus bilang, semoga di next vlog kita bisa wawancara juga. Jadi kepada semua penonton setiaku, kalau kalian pengen aku wawancara siapa yang mungkin aku kenal dan aku bisa wawancarain, kalian bisa tulis di komen. Kalau komentarnya aktif, kan aku nggak ngerti juga kenapa komentarku aktif, pada nggak aktif.
pusing deh gue. Ya gitu, nanti komen. Kalau nggak komen bisa DM aku di Instagram aku @rizkamahdewi. Kalau kayak gitu bisa di Facebook juga Rizka Mahadewi. Salah Instagramnya bukan Rizka Mahadewi, Rizka Maha 282. Kalau Facebooknya Rizka Mahadewi. Atau nanti kalau kalian udah benar-benar dekat sama aku, punya kontak WA aku, langsung WA aja di sana, kasih tahu wawancara siapa, langsung kare soal bisa wawancara siapa aja. Soalnya kalau kayak gini, kayak sekarang gini, nggak asik sih jujur, karena aku tuh malas banget nyari materi dan nulis. Jadi aku kalau wawancara kan tinggal nanya doang, nanya dijawab gitu, jadi nggak terlalu pusing. Kalau kayak sekarang gitu harus nulis panjang kali lebar. Sebenarnya nulisnya panjang kali lebar, yang dibacotin juga pemahaman sendiri, nggak guna. Tapi kalau nggak ditulis, tiba-tiba ngeblank, nggak ada contekan, ribet kan. Ya itulah. Yaudah, kita akhiri perbacotan pada hari ini. See you on my next video.